Oke, baik, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, jadi kita akan mempelajari efek radiasi yang bisa ditimbulkan ya jika seseorang terpapar radiasi dan juga dasar proteksi radiasi. Di sini kita akan mempelajari bagaimana mengendalikan sumber radiasi ya, baik sumber radiasi eksternal maupun internal. Jadi latar belakang diberikannya materi ini, kita tahu kalau radiasi itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi pemanfaatan sumber radiasi ini di segala bidang, baik industri, medik, penelitian, pertanian, dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi ya selain banyak sekali manfaatnya, radiasi juga punya potensi bahaya ya. Jadi dapat mengakibatkan efek yang merugikan jika memapari tubuh manusia. Nah, karena hal ini maka dianggap perlu untuk memahami apa efek radiasi yang bisa timbul pada tubuh manusia dan bagaimana cara mengendalikan radiasi supaya kita semua dapat memanfaatkan radiasi itu semaksimal mungkin dan menekan risikonya seminimal mungkin. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja ya teman-teman ya. Apa manfaat dari mengikuti materi ini? Jadi teman-teman akan mempunyai pengetahuan yang memadai terkait efek radiasi terhadap tubuh manusia, juga mampu menerapkan pengendalian radiasi sehingga kalau kita nanti memanfaatkan radiasi maka bisa bekerja secara aman dan selamat ya. Artinya kalau kita menjadi seorang pekerja radiasi, mungkin saat ini kuliah misalnya nanti penelitiannya juga misalnya terlibat dengan sumber radiasi gitu ya teman-teman, itu bisa bekerja secara aman dan selamat. Nah, tujuan pembelajaran ya, dengan kompetensi dasar dapat menjelaskan efek radiasi dan konsep dasar proteksi radiasi dengan indikator keberhasilan, dapat menjelaskan efek radiasi yang terjadi pada manusia dan menjelaskan faktor pengendali radiasi eksternal dan internal. Jadi ada istilah radiasi di sini eksternal ya, eksternal dan juga internal. Sumber radiasi eksternal artinya sumber radiasinya berada di luar tubuh. Dan kalau internal itu berarti sumber radiasinya masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh. Itu bisa terjadi, bagaimana cara masuknya nanti kita lihat ya, nanti kita pelajari. Pokok bahasannya maka akan kita bahas efek radiasi pada manusia, bagaimana pengendalian radiasi eksternal dan juga internal. Ya, pada efek radiasi manusia kita akan melihat klasifikasi efek berdasarkan jenis sel dan klasifikasi efek berdasarkan dosis radiasi. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai faktor pengendali radiasi eksternal yang kita kenal dengan istilah pejabat gitu ya. Jadi cuma pejabat yang bisa mengendalikan radiasi eksternal, teman-teman. Pejabat mana coba? Gitu ya, yang maksud pejabat adalah penahan jarak dan batasi waktu. Sedangkan untuk pengendalian radiasi internal kita mengenal istilah sulap. Ya, kalau tadi pejabat, sekarang tukang sulap. Jadi pengendalian radiasi internal itu terdiri dari 3, yaitu pengendalian sumber radiasinya, pengendalian lingkungan, dan pengendalian personel pelaksana penggunaan radiasi ini. Oke, apa sekarang yang terjadi jika radiasi pengion mengenai tubuh manusia? Kemarin sudah mempelajari fisika radiasi, ya. Walaupun sedikit, apa yang terjadi, Mbak? Kalau radiasi pengion tuh dia bisa mengionisasi. Mengionisasi, ya. Jadi artinya dia melakukan
ionisasi itu melakukan perusakan gitu ya, Mbak Jihan ya. Iya, Bu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau radiasi mengenai manusia juga sama, dia akan berinteraksi dengan sel tubuh, ya terjadi interaksi baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Artinya kalau langsung itu radiasi itu berinteraksi langsung dengan DNA. Hasil ionisasinya itu ya berinteraksi dengan DNA. Kalau secara tidak langsung interaksinya dengan molekul air yang ada di dalam sel. Nah, terjadi radikal bebas. Nah, ini juga toksik gitu ya terhadap sel, akhirnya juga membuat kerusakan ya, mengakibatkan kerusakan dari sel. Jadi kerusakannya itu pertama adalah pada tingkat DNA ya, di tingkat paling rendah itu DNA. Di sini dikatakan DNA itu sebagai target utama dari radiasi gitu. Jadi kalau ada kerusakan pada DNA itu akan terus ya sampai ke kromosom misalnya, kemudian juga bisa melakukan perusakan pada sel. Nah, secara alamiah sel itu pasti mampu memperbaiki kerusakan, istilahnya secara enzimatis gitu ya. Dengan enzim-enzim yang ada, kalau terjadi kerusakan pada tingkat DNA, itu akan diperbaiki, teman-teman. Nah, bagaimana hasil perbaikannya gitu ya. Nah, kalau kerusakannya hanya sedikit gitu ya, pasti kan akan mudah gitu diperbaiki, bisa kembali lagi secara normal gitu. Nah, kemudian kemungkinan kedua, kalau kerusakannya agak berat, bisa diperbaiki, tapi mungkin terjadi perubahan seperti itu. Nah, jadi perubahan dari sifat sel, misalnya terjadi mutasi pada DNA atau abrasi pada kromosom misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga itu misalnya rusaknya sangat parah, tidak bisa diperbaiki, maka akan terjadi kematian pada tingkat sel. Nah, jadi hasil perbaikannya itu bisa terjadi kalau kembali lagi hidup selnya secara normal kan tidak masalah ya. Yang jadi masalah adalah kalau selnya mati atau berubah sifatnya. Ya, kita tahu kalau misalnya kematian sel yang cukup banyak, misalnya sel darahnya banyak yang mati, apa yang terjadi? Kita kekurangan darah gitu ya, akan mengidap anemia, misalkan seperti itu. Kalau misalnya sel sperma gitu kan, yang banyak yang mati misalnya, maka akan menderita sterilitas misalnya. Ya, teman-teman seperti itu. Atau bisa terjadi perubahan sifat sel. Nah, kalau selnya berubah sifat, ya kalau nantinya dia kemudian kalau sel berubah sifat kan nanti mestinya dia makhluk asing gitu ya di tubuh ya, mestinya bisa diperangi. Kalau diperangi kan akan mati seperti itu. Tapi kalau tidak tetap hidup, nah dia akan berkembang seperti itu. Nah, berkembang misalnya yang kita sebut nanti dengan istilah sel tumor gitu ya, kalau dia berubah menjadi ganas, menjadi kanker. Nah, ini yang bisa terjadi. Ya, jadi efek radiasi yang bisa terjadi pada sel ya, tadi terjadi ionisasi, kemudian di tingkat paling rendah terjadi kerusakan pada DNA. Nah, dengan enzim-enzim yang ada pada DNA ini kemudian terjadi proses perbaikan. Nah, kemudian perbaikannya bisa terjadi secara sempurna. Ini kan tidak masalah ya, berarti dia akan hidup kembali secara normal selnya. Nah, kemudian yang jadi masalah perbaikan tidak sempurna. Ya, bisa terjadi mutasi DNA, abrasi kromosom, atau perubahan ekspresi gen. Jadi artinya ini sel yang aktif gitu ya, karena kerusakannya sangat besar. Misalnya terjadi perubahan apa istilahnya fungsi
ya, misalnya DNA berubah jadi RNA gitu. Istilahnya nantinya akan terjadi kematian sel yang aktif seperti itu. Ya, jadi akhirnya menjadi sel yang mati. Nah, kalau abrasi kromosom kemudian mutasi itu menjadi sel hidup tapi termodifikasi seperti itu. Nah, kita sebelumnya kita tahu ya, tingkat kerusakan pada sel itu bergantung pada tingkat radiosensitivitas dari sel. Ternyata sel-sel di tubuh kita kan banyak macamnya gitu ya. Itu tingkat radiosensitivitasnya itu berbeda-beda gitu ya. Yang kita tahu mungkin kalau yang paling tidak sensitif apa kalau di tubuh kita itu susunan saraf pusat ya teman-teman ya, yang paling tahan terhadap radiasi ternyata gitu ya. Nah kemudian tingkat kerusakan pada sel juga tentu bergantung pada dosis radiasi yang diterima. Nah radiosensitivitas sel itu ternyata berbanding terbalik dengan derajat diferensiasi atau kematangan dari sel dan sebanding dengan kapasitas proliferasi atau pembelahan sel. Jadi sel yang aktif membelah itu sangat sensitif terhadap radiasi, contohnya adalah sel darah misalnya. Nah, kemudian kalau derajat kematangan ya semakin tinggi derajat kematangan dari suatu sel itu semakin tahan terhadap radiasi. Jadi kalau dalam proses jadinya sel darah gitu ya, misalnya perkembangannya dia waktu saat dia pembelahan, kemudian dia ada proses pematangan, setelah matang berfungsi gitu ya. Nah, semakin dia tinggi tingkat kematangannya, maka akan semakin tahan terhadap radiasi. Jadi kalau kita lihat ya kebergantungan dari radiosensitivitas sel ini, maka kita bisa bayangkan kalau janin gitu ya. Janin itu adalah makhluk yang paling sensitif terhadap radiasi. Kenapa? Karena semua organnya masih dalam pembentukan ya. Jadi semuanya masih dalam proses pembelahan sel. Seperti itu. Dan juga belum matang istilahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti semakin umur janin itu semakin tua gitu ya, mendekati kelahiran, misalnya dia semakin tahan terhadap radiasi. Dan juga kalau manusia juga kalau masih balita itu sensitivitasnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah dewasa. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dulu ya klasifikasi efek radiasi. Kalau berdasarkan sel target, ada istilahnya efek somatik dan genetik. Jadi kalau efek somatik ini adalah efek yang diderita oleh orang ya yang terpapar radiasi. Seperti itu. Kalau efek genetik ini efek yang diderita oleh keturunan orang yang terpapar radiasi. Seperti itu dari sel targetnya. Kalau dari waktu munculnya, ada istilah efek segera dan tertunda. Jadi munculnya itu segera maksudnya bergantung dosis juga ya, kadang-kadang dalam hitungan jam, kadang-kadang hari, gitu ya. Kalau segera itu sampai misalnya beberapa hari gitu sudah muncul. Tapi kalau tertunda ini biasanya muncul efeknya itu lama setelah pemaparan. Bisa tahunan, bisa puluhan tahun seperti itu. Nah kalau dari kita lihat adanya dosis ambang dan tidak, itu ada istilahnya efek stokastik dan deterministik. Ya, jadi efek stokastik ini tidak punya dosis ambang. Jadi berapapun dosis yang diterima itu akan menaikkan
berdasarkan kebolehjadian. Jadi kalau efek stokastik itu terjadinya berdasarkan kebolehjadian, ya, probabilitas. Sedangkan efek deterministik, ya, dari istilahnya determin itu, ini adalah efek yang bisa dipastikan terjadinya. Ini akan pasti terjadi jika seseorang menerima dosis melebihi dosis ambang dari suatu efek. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak Indah. Untuk klasifikasi efek radiasi yang sel target genetik, itu bagaimana ya prosesnya sampai genetik gitu, sampai menjadi keturunan gitu? Oh iya, ya nanti akan dijelaskan. Jadi ini biasanya yang terpapar, yang terkena efeknya adalah sel genetiknya, sel telur atau sel sperma gitu, Mbak Indah. Ya, jadi kalau sel genetik kan hanya itu, yang lainnya kan sel somatik gitu ya. Jadi kalau dari orang tuanya itu yang berubah sifat, misalnya adalah sel genetiknya tadi sel telur atau sel sperma, maka bisa terjadi efek genetik. Nah, efek genetik ini termasuk dalam efek stokastik. Ya, jadi saat ini memang yang kita kenal istilah efek itu hanya dua ini, efek stokastik dan deterministik. Jadi kalau efek somatik itu bisa berupa stokastik, bisa berupa deterministik, gitu ya. Kemudian kalau efek genetik ini masuknya ke dalam efek stokastik karena terjadi karena perubahan sifat sel seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih rinci ya. Kemudian kalau dari munculnya efek segera itu umumnya adalah efek deterministik. Ini yang biasanya segera terjadi, ya, kecuali nanti ada istilahnya katarak, itu efek deterministik yang punya juga waktu tertunda, tapi tidak begitu lama gitu ya. Nah, kalau efek tertunda itu umumnya berupa efek stokastik. Ini yang munculnya nanti lama setelah paparan radiasi. Gitu Mbak Indah, nanti kita jelaskan lebih itu ya, lebih rinci. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, jadi kita lihat lagi dari klasifikasinya ya, dari mulai awal. Nah, jadi tadi ya, sel yang terpapar radiasi itu akan terjadi perbaikan secara enzimatis, artinya dengan enzim-enzim pada tubuh ya bisa diperbaiki. Hasilnya ada sel yang tetap hidup. Tetap hidup ini ada yang kembali seperti normal, jadi selnya normal, tidak terjadi kerusakan. Nah, yang jadi masalah sel yang hidup tapi abnormal. Nah, inilah yang menyebabkan efek stokastik. Nah, efek stokastik ini biasanya berupa efek tertunda. Gitu ya. Nah, umumnya efek stokastik itu berupa kanker. Itu ya, kankernya juga macam-macam. Kalau misalnya dari efek yang terjadi dari hasil bom nuklir gitu ya, Hiroshima, Nagasaki maupun misalnya Chernobyl, itu banyak yang menderita leukemia, kanker darah misalnya. Kalau orang-orang yang biasa bekerja di penambangan gitu ya, di alam kan juga ada sumber radiasi ya, sumber radiasi alam. Itu bisa menderita misalnya kanker kulit ya, karena debunya menempel di kulit atau masuk ke dalam tubuh gitu ya, melalui pernapasan. Kemudian bisa terjadi kanker paru misalnya, seperti itu. Nah, sekarang kalau sel yang mati tadi, kalau selnya banyak yang mati tidak terkejar ya, misalnya sel darah tidak terkejar dengan produksinya gitu kan, maka akan terjadi disfungsi dari organ. Ini akan menyebabkan efek deterministik.
Nah, yang umumnya merupakan efek segera, misalnya eritema, yaitu kemerahan pada kulit, jadi kulitnya seperti terbakar. Jadi kalau misalnya terpapar radiasi tinggi, itu kulit seperti terbakar seperti itu, teman-teman. Ya, kemudian bisa juga terjadi sterilitas atau retardasi mental pada janin yang terpapar radiasi. Jadi kalau retardasi mental yang terjadi pada janin nanti yang dilahirkan itu bukan efek genetik gitu ya, karena di sini janinnya sendiri yang langsung terpapar. Itu efek somatik. Seperti itu. Jadi janin di dalam rahim ibunya terpapar radiasi. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian efek deterministik ini ada efek yang tertunda, yaitu katarak. Ya, sebenarnya penuaan juga kan bisa menyebabkan katarak gitu ya. Seperti tadi kanker, ini juga bukan hanya karena radiasi, kan bisa terjangkit kanker misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi ini, itu tidak bisa kita buktikan apakah karena radiasi atau karena penyebab lain seperti itu. Makanya kalau di produksi radiasi ya dalam pelaksanaan pekerjaan itu semua pekerja harus dipantau berapa dosisnya yang diterima, kemudian juga dilakukan pemeriksaan ya minimal setahun sekali gitu. Nah, kemudian itu harus ada rekamannya disimpan selama 30 tahun terhitung sejak orang tadi melepaskan hubungan kerja gitu ya. Nah, 30 tahun atau kalau dia sudah berumur 75 tahun itu baru boleh dihapus rekamannya. Karena tadi kalau misalnya pada nanti 30 tahun kemudian misalkan orang tadi terkena penyakit kanker misalnya, kemudian komplain ini karena terkena radiasi karena pekerjaan misalnya, nah itu bisa dilihat dari riwayatnya. Seperti itu, teman-teman. Bu, boleh nanya nggak? Boleh dong. Itu kan saya tuh sering dibilang orang-orang katanya kalau misalnya kita kerja di PLTN gitu atau tuh nanti bisa mandul gitu. Apakah itu benar? Kalau misalnya itu benar, itu termasuk efek apa ya, Bu? Ini kan sterilitas ya, Mbak ya. Nah, tapi ini perlu dilihat ya. Ini efek deterministik yang punya dosis ambang gitu. Nanti kita lihat berapa dosis ambangnya, itu tinggi sekali dibandingkan dengan nilai batas dosis yang boleh diterima oleh pekerja radiasi. Seperti itu. Jadi kalau kita baca di buku ada radiasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Mbak. Itu perbandingannya kalau NBD atau nilai batas dosis yang diizinkan itu setinggi manusia. Nah, kemudian ini yang dosis ambangnya itu setinggi menara Eiffel gitu. Jadi tinggi sekali bedanya gitu ya. Jadi kayaknya akan susah gitu. Tidak mudah untuk mendapatkan istilahnya mendapatkan kayak seperti mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan dosis sebesar dosis ambang itu tinggi sekali ya. Jadi mungkin kalau bisa dibayangkan misalnya ya, misalnya seperti ini asumsinya, kalau misalnya saya kan PNS gitu ya, berapa gaji saya sebulan misalnya, itu misalnya 10 juta gitu teman-teman. Kemudian saya membayangkan punya uang 1 miliar. Bagaimana caranya? Bisa tidak teman-teman saya punya uang 1 miliar kalau saya bekerja sebagai PNS gitu? Pasti ada yang bilang nabung gitu ya, nabung Bu gitu. Wah, keburu mati ya.
nanti nggak makan gitu kan, uangnya ditabung semua biar dapat 1 miliar, atau pasti dalam hatinya ada korupsi Bu gitu ya. Bisa diperoleh kalau misalnya kita. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau saya bekerja dengan baik, ya, mengikuti peraturan, ya, tidak melakukan macam-macam gitu ya, maka yang saya peroleh adalah gaji sebagai PNS saja. Tapi kalau saya nakal, tidak mengikuti peraturan, terus bisa melakukan korupsi gitu ya, bisa kan mendapat 1 miliar, bahkan kan kayaknya koruptor itu bisa dapat sampai triliunan gitu ya. Seperti itu. Nah, sama dengan bekerja dengan radiasi. Kalau kita bekerja selalu mengikuti prosedur gitu ya, maka yang kita peroleh pasti harus di bawah NBD yang boleh gitu. Nah, kecuali kalau kita tidak mengikuti peraturan, bekerja semaunya dengan radiasi, nah itu bisa kita peroleh dosis ambang. Terjadi kecelakaan dan bisa terjadi kita menerima dosis ambang. Iya, Mbak Yeni. Mau tanya? Iya Bu, saya mau tanya Bu. Iya. Saya kan sering nonton film gitu kan Bu, katanya Iya. kalau kena radiasi radioaktif tuh bisa jadi mutan. Itu tuh benaran nggak sih Bu? Terus atau mungkin berbeda gitu kan, kalau mutan di film kan jadi superhero, atau misalnya kalau kita kena radiasi tuh jadi mutan yang seperti apa kayak gitu Bu. Bisa ya jadi Hulk gitu ya. Ya, Bu, banyak videonya, Bu. jadi besar gitu ya, kuat tapi tetap baik hati dan tidak sombong gitu ya. Rajin menabung nggak? Seperti itu ya, itu di film ya namanya ya Mbak Eni ya. Seperti itu. Padahal kalau kita sudah misalnya nanti misalnya 2 grey saja, misalnya seluruh tubuh gitu ya, kulitnya yang pasti sudah apa namanya punya efek yang besar gitu ya. 20 grey aja itu sudah otak gitu misalnya, sudah terimbas. Kalau ini kan CPU ya, otak itu kan CPU-nya. Kalau ini sudah rusak berarti kan semuanya tidak ada yang bisa mengendalikan gitu ya. Jantungnya, paru-parunya misalnya, semuanya juga akan tidak berfungsi gitu. Bagaimana seperti Hulk dapat berapa ribu grey gitu ya. Belum ada penelitiannya kalau kenanya langsung sebesar itu gitu ya Mbak Yeni. Jadi makanya kita di sini perlu mengetahui efeknya. Nanti kita lihat berapa sih dosis ambang efek deterministik itu. Baik, Itu Bu. Mbak Yeni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, jadi kita bahas sekarang klasifikasi efek stokastik. Ya, efek stokastik dapat terjadi jika sel yang terkena paparan radiasi pengion mengalami modifikasi. Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat juga di gambar ini. Kita lihat ya, sumbu X-nya dosis, sumbu Y-nya itu peluang kejadian, probabilitas. Ya, kita lihat di sini tidak ada mulainya dari 0 gitu ya. Artinya sekecil apapun dosis yang kita terima akan menyebabkan peluang kejadian efek stokastik seperti itu. Nah, sekarang ciri efek stokastiknya itu pertama bersifat random, acak. Ya, jadi misalnya sama dengan ahli hisap ya, yang perokok. Biasanya mahasiswa sekarang merokok nggak ya? Kalau yang merokok itu misalnya kan bisa menyebabkan kanker gitu ya, seperti itu. Nah mungkin tapi dari misalnya kita kumpulkan gitu orang yang merokok
sebanyak misalnya 1.000 orang gitu ya, 1.000 orang perokok dengan kualitas dan kuantitas yang sama gitu merokoknya. Nah, kemudian kita tunggu 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, apakah semuanya terjangkit kanker? Tidak kan? Tidak, Bu. Iya, paling dari 1.000 itu mungkin 10 atau 20 orang gitu ya terjangkit kanker paru. Misalnya seperti itu. Sama dengan efek stokastik pada radiasi. Ya. Nah, ini juga terkait juga dengan sejarah penyakit ya di keluarga misalnya. Kalau memang ada sejarah kanker misalnya seperti itu, atau juga kan bisa dari penyebab kanker itu kan bukan hanya radiasi ya, radiasi itu kalau diurutkan itu saya sekitar nomor 2 dari bawah gitu ya. Yang paling tinggi itu rokok atau asap rokok seperti itu. Kemudian juga dari pola makan ya, kemudian kehidupan sekitarnya, misalnya polusi gitu ya, dengan polusi, misalkan dekat pabrik atau apa, nah itu juga peringkat kejadian efek stokastiknya itu lebih tinggi seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau dari radiasi itu ya bisa dikatakan kecil probabilitasnya dibandingkan dengan penyebab kanker yang lainnya. Ya, jadi dia bersifat random. Jadi kalau dari misalnya pegawai Batan ada 2.500 gitu misalnya, apakah semua terpapar radiasi karena memang bekerjanya dengan radiasi misalkan? Apakah semuanya akan menderita kanker? Tidak gitu ya. Yang menderita kanker pun belum tentu karena radiasi gitu. Kemudian dia tidak memiliki dosis ambang ya tadi ya, mulai dari 0. Probabilitas kejadian bergantung dosis. Jadi semakin besar dosis, semakin tinggi probabilitasnya dan dapat terjadi pada individu terpapar dan turunannya. Ya, jadi bisa efek somatik atau genetik seperti itu. Makanya tadi kenapa nilai batas dosis itu dibuat rendah sekali dibandingkan dengan dosis ambang gitu ya. Nah, karena kita memperhatikan juga efek stokastik itu. Jadi makanya nilai batas dosis itu sebenarnya adalah nanti dosis yang diizinkan diterima oleh pekerja dan masyarakat ya, yang tidak akan menimbulkan efek baik somatik maupun genetik yang berarti seperti itu. Jadi kalau kita bekerja dengan memanfaatkan radiasi itu tidak maksudnya pemerintah juga tahu kalau radiasi itu berbahaya, maka ada istilahnya dibentuk badan pengawas ya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten. Nah, yang tugasnya mengawasi salah satunya dengan cara menerbitkan peraturan. Nah, di peraturan itu kita sebenarnya dilindungi sebagai pekerja radiasi dan juga masyarakat. Seperti itu. Nah, maka kalau kita memanfaatkan ya seyogyanya harus mematuhi semua peraturan yang dibuat. Nah, itu akan kita memanfaatkan tapi tetap mencapai keselamatan dalam pemanfaatannya. Nah, kemudian untuk efek deterministik ya terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat dari paparan radiasi baik pada sebagian atau seluruh tubuh dan timbul jika dosis ambang terlampaui. Nah, jadi cirinya dia seperti ini, nggak dari 0 kan dosisnya. Kalau tadi efek stokastik itu probabilitas kejadiannya, kalau ini tingkat kerusakan. Jadi dia akan terjadi kalau kita menerima dosis sebesar dosis ambang. Dan semakin tinggi dosisnya akan
menaikkan keparahannya. Seperti itu. Ini contohnya, ini kenapa bisa terjadi ini kematian jaringan ya, nekrosis pada kulit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memegang sumber, teman-teman. Jadi sumber radiasi itu dipegang. Nanti kita pelajari kalau laju dosis itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Gitu ya. Nah, kalau kita pegang berapa jaraknya? 0 kan, relatif 0. Semua bilangan dibagi 0 berapa? Tak terhingga kan? Nah, ini makanya ini yang akan terjadi kalau kita memegang sumber secara langsung. Seperti itu. Ya, maka ini dalam peraturan ini sangat ya sangat tidak diizinkan gitu ya. Perhatikan jaraknya seperti itu. Jadi ciri efek deterministik sekali lagi memiliki dosis ambang. Tingkat keparahannya bergantung dosis dan hanya terjadi pada individu terpapar atau hanya efek somatik. Seperti itu. Nah, ini ya yang bisa terjadi kulit 2-3 gray dosis ambangnya. Terjadi eritema dalam waktu 6-24 jam. Bayangkan ini dosis apa, teman-teman? Kalau satuannya gray, kemarin udah dipelajari Pak Bagiono, dosis serap ya. Dosis serap. Kalau jadi dosis ekivalen, dikalikan apa? A sama dengan D kali WR ya, faktor bobot radiasi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sekarang berapa sih nilai batas dosis misalnya? Ada yang tahu tidak? Berapa nilai batas dosis seluruh tubuh? Itu hanya 20 milisievert per tahun. Ini rata-rata dalam 5 tahun berturut-turut. 20 milisievert. Sekarang 2 gray itu berapa milisievert? Kalau 2 gray itu kan berarti sama dengan 2 sievert ya, kalau faktor bobot radiasinya gamma atau sinar X itu ya, 1 kan ya. Nah berarti berapa mili? 2000 ya. 2000 mili sievert kan? Sudah dibandingkan 100 kalinya. Tadi kalau kita bekerja dengan baik gitu ya, selalu mengikuti prosedur, maka insya Allah ini tidak akan bisa tercapai. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sumsum tulang tadi karena dia sangat sensitif ya terhadap radiasi, maka kalau dibandingkan dengan kulit, dia lebih kecil dosis ambangnya, seperti itu. Oke, ini yang bisa terjadi pada mata, bisa terjadi katarak. Ini maksudnya 6 bulan sampai 35 tahun, itu bergantung dosisnya. Kalau dosisnya 2 gray, mungkin ini akan terjadi dalam 35 tahun kataraknya. Tapi kalau dosisnya 10 gray, dalam 6 bulan ini bisa muncul. Itu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi karena ada peraturan, ya, itu tidak perlu kita takut gitu bekerja dengan radiasi. Apalagi nanti setelah ini kita mengetahui bagaimana cara mengendalikan, ya. Proteksi radiasi eksternal dan internal itu akan lebih jelas lagi. Mas Syed, mau tanya ya, silakan. Iya Bu. Sebelumnya suara saya kedengaran Bu? Iya sudah terdengar baik. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan Bu. Tadi sempat kelewatan ya. Kembali ke pertanyaan tadi sih Bu.
Iya. untuk radiasi tertunda. Mhm. Kenapa? Ya, ketika kita sudah bekerja di suatu perusahaan yang mengandung radiasi dan setelah kita berhenti, Ya. terus kita itu gimana ya bicaranya ya? Kita Dosisnya. keluar kan, Iya. dosisnya, terus belum Bu, sebentar. Oh ini nih, langsung gini aja sih Bu. Mungkin cara membedakan bahwa penyakit yang dialami kita itu apakah termasuk terpapar radiasi atau Bukan. termasuk penyakit bawaan itu bagaimana Bu? Oh iya, tadi sedikit sudah dijelaskan ya Mas Syed ya. Jadi tadi kalau kita sebagai pekerja radiasi menurut peraturannya harus dilakukan pemantauan dosis. Berapa dosis yang kita terima menggunakan misalnya kemarin sudah tahu kan kenal ya dengan film batch atau TLD atau dosimeter saku gitu ya. Nah, itu kan harus dicatat, itu ada rekamannya gitu dan dilaporkan juga ke Bapeten. Nah, kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, istilahnya pemantauan kesehatan. Jadi di awal bekerja ya bagaimana itu juga ada anamnesisnya ya riwayat sejarah penyakit ya dalam keluarga gitu kan awalnya itu pemeriksaan secara umumnya juga. Nah, kemudian minimal setahun sekali rutinnya dan nanti saat pemutusan hubungan kerja juga harus ada hasil pemeriksaan MCU terakhir gitu Mas ya. Nah, jadi kalau seseorang nanti misalnya terkena kanker gitu ya, misalnya setelah 10 tahun tidak bekerja ya pensiun atau pindah misalkan. Nah, itu bisa dilihat dari riwayatnya. Oh, dapat dosisnya biasa saja kok, selalu jauh di bawah NBD misalnya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan kesehatannya itu juga bisa dilihat. Nah, nanti kalau di tengah perjalanan kita bekerja ya kemudian ada hasil pemeriksaan kesehatan yang perlu dicurigai gitu ya. Ini sakit ini atau terkena dosis hampir tinggi gitu, lumayan tinggi dari sebelumnya atau mendekati nilai batas dosis. Nah, itu akan dilakukan penatalaksanaan pekerja, ya, seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan konseling kalau misalnya merasa kok saya merasa selalu letih gitu, misalnya ngantuk terus gitu ya. Misalnya seperti itu, apakah ini karena radiasi? Nah, itu bisa dikonsultasikan. Jadi memang itu suatu kewajiban dari pemegang izin untuk melaksanakan pemantauan kesehatan dan juga pemantauan dosis. Gitu, Mas Syed, ya. Ya, jadi Oke, ya, Bu, terima kasih. iya, ya, alhamdulillah saya sudah bekerja di Batan itu udah hampir 35 tahun gitu ya. Ya, tapi karena kita tahu gitu ya bagaimana mengendalikan radiasi, terus apa yang dilakukan terhadap diri kita ya untuk fasilitasnya seperti itu. Maka ya insya Allah itu tidak akan terjadi sesuatu gitu. Ya. Artinya ada pemeriksaan emang Bu ya, ada berkas-berkasnya. Iya, Bu, itu harus disimpannya 30 tahun setelah berhenti bekerja loh, Mas Syed. Gitu. Kalau nanti misalnya Mas Syednya pindah ke misalnya perusahaan lain yang memanfaatkan radiasi juga, itu yang dari yang sebelumnya itu harus diminta diberikan ke yang baru. Jadi pegangan dia juga gitu. Tapi yang lama juga harus tetap nyimpan gitu. Gitu ya. Ya, jadi kita nggak bisa ngeklaim kalau misalnya kita ini bekas
penyakit kita dari radiasi gitu ya. Iya, ya, Ada yang via maksudnya bisa mengklaim, tapi nanti pembuktiannya. Makanya pemantauan kesehatan itu disebutnya sebagai dokumen mediko-legalnya gitu. Oke. Iya, Bu, satu lagi boleh Bu? Mau tanya? iya silakan, nggak apa-apa. Oke. Tadi juga Ibu sampaikan karena ada berbicara tentang efek kan. Tadi juga Ibu udah sampaikan kalau misalnya efek ini bisa terkena ke keturunan kita gitu Bu ya. Pertanyaannya, apakah efek ini bisa tertular ke orang lain Bu, selain keturunan kita? Kalau keturunan kita kan memang dari dalam diri kita gitu kan. Kalau ke orang lain tuh bisa nggak Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya? Iya. Ya, jadi kalau yang genetik itu tadi karena perubahan sifat sel genetik ya, sel sperma atau sel telurnya gitu, Mas Syed. Tapi kalau misalnya kita sudah, misalnya seseorang terkena penyakit ya karena radiasi, itu nggak akan tertular ke yang lainnya. Ya, kecuali maksudnya kalau yang dimaksud dengan kontaminasi gitu ya. Kontaminasi. Iya, nanti kita bahas itu di radiasi interna ya, apa itu kontaminasi. Sip. Terima kasih Bu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, ini dari pekerjaan di radiografi industri. Jadi ini weldernya, tukang lasnya. Nah, ini karena kecerobohan dari operator, itu sumbernya lepas, jadi sumbernya tertinggal di tempat kerja. Nah, weldernya ini begitu melintas, dia melihat sesuatu, gitu ya, dia berencana mengembalikan ke radiografer misalnya. Nah, kemudian dia masukkan ke dalam saku. Nah, ini ada yang dimasukkan ke saku bajunya. Ya, kalau yang ini dimasukkan ke saku celana belakang seperti itu. Nah, jadi artinya sumbernya kan menempel gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi yang bisa terjadi tadi kan semakin tinggi dosisnya keparahannya semakin besar seperti itu. Ya, nah kalau kita selalu bekerja dengan hati-hati, yang namanya survei meter gitu ya, kemudian personal dosimeternya itu adalah teman baik kita dalam bekerja dengan radiasi, karena radiasi itu kan makhluk gaib ya. Panca indera kita tidak bisa mendeteksi secara langsung adanya radiasi sebesar apapun. Jadi kalau kita bekerja dengan radiasi, pastikan ada alat ukurnya, ada survei meternya, dan menggunakan personal dosimeter. Seperti itu. Ya. Nah, ini karena kelalaian dari operatornya hanya sedikit gitu ya, tidak mengikuti prosedur. Apa yang tidak diikuti cuma melakukan monitor area setelah selesai gitu. Nah, kalau dia cuma sebentar melihat survei meternya gitu ya, di area yang mau dia tinggalkan setelah bekerja itu, maka dia akan tahu kalau sumbernya masih ada di luar, belum masuk ke dalam kontainernya, misalkan seperti itu. Nah, itu cuma maksudnya prosedur yang lalai dilaksanakan gitu ya, hal yang kecil yang mudah gitu. Tapi akan terjadi dampak pada orang lain misalkan. Itu teman-teman. Ya, jadi ada efek pengetahuan efek ini bukan berarti menakuti teman-teman ya bekerja dengan radiasi, tapi kita menjadi waspada karena memang efek itu bisa timbul dengan kita bekerja dengan tidak hati-hati seperti itu. Nah, kemudian ada istilah sindroma radiasi akut. Sebenarnya paparan radiasi itu ada dua macam, radiasi kronis dan radiasi akut. Radiasi kronis itu yang kita terima misalnya dalam kita bekerja sehari-hari. Misalnya
hari ini saya bekerja dengan sumber radiasi terkena misalnya 10 mikrosievert gitu ya. Setelah itu istirahat, pulang misalkan, besok bekerja lagi, dapat lagi. Setelah itu istirahat, artinya dosisnya kecil-kecil dan ada jeda waktunya. Di dalam jeda waktu itu, kalau ada kerusakan kecil, itu tubuh akan lebih mudah untuk memperbaiki. Seperti itu. Nah, kalau radiasi akut, paparan radiasi akut ini adalah paparan dalam waktu singkat ke seluruh tubuh dengan dosis di atas 1 gray. Ini tentu terjadi kalau terjadi kecelakaan baik nuklir maupun radiologi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau memang terpapar seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi gejala awal prodromal. Ya, gejalanya apa? Mual, muntah, diare. Ini sama ya kalau masuk angin ya, habis nonton bola gitu, begadang, nggak makan. Pagi-pagi juga ini, nanti kok saya mual, muntah, apa kena radiasi tinggi ya. Radiasi bola ternyata. Bercanda ya teman-teman. Jadi prodroma seperti itu. Nah, setelah gejala ini, setelah beberapa lama, ya beberapa hari misalnya, kemudian seolah-olah sembuh gitu. Nah, ini sebenarnya adalah masa laten tanpa gejala. Nah, setelah masa latennya misalnya beberapa hari sampai minggu misalnya baru muncul perwujudan sindroma radiasi akut. Ya, timbul sindrom pada sistem pembentukan darah, ya karena ini yang paling sensitif kan terhadap radiasi. Kemudian pencernaan kalau dosisnya lebih tinggi lagi sampai 5 gitu ya, dan sistem saraf pusat kalau sudah mencapai 20 gray. Besar sekali ya, 20 gray itu berarti berapa? 10.000 kali NBD. 10.000 tahun kita baru boleh dapat itu gitu ya. Nah, kemudian tahapnya bisa penyembuhan atau kematian. Ya kalau masalah kematian ya serah yang maha kuasa gitu kan ya. Ada die hard gitu. Nah, jadi efek deterministik untuk sindroma radiasi akut ini ya kalau bisa terjadi setelah terjadi paparan dengan dosis yang tinggi tadi, kemudian seiring waktu, pertama adalah gejala awal, kemudian masa laten tanpa sindrom, kemudian muncul perwujudan SRA. Itu teman-teman. Ini rangkumannya ya. Sorry. Jadi efek radiasi kalau berdasarkan jenis sel ada somatik dan genetik. Kalau berdasarkan dosis ambang ada efek stokastik dan deterministik atau biasa kita sebut dengan non-stokastik juga. Efek somatik, efek yang dialami oleh orang yang terkena radiasi dapat terjadi sebagai efek segera atau tertunda. Dan efek genetik, efek yang dapat dialami oleh keturunan orang yang terkena radiasi tadi ya, karena kerusakan atau mutasi dari sel genetiknya. Ini tadi ciri-cirinya ya, mohon maaf karena waktu saya juga sangat sangat terbatas ya. Jadi nanti akan ada di LMS kalau misalnya mau dipelajari lagi seperti itu ya. Ini nanti juga kalau ada waktu ya nanti kita bahas ini. Kalau tidak jadi PR. Mahasiswa kan biasa punya PR kan. Bisa dilihat nanti di kami enggak di LMS seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke proteksi radiasi ya, baik proteksi radiasi eksternal maupun internal. Kita sampai ke proteksi radiasi eksternal terlebih dahulu. Jadi pengertian proteksi radiasi itu apa sih gitu ya? Adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
Itu yang dimaksud dengan proteksi radiasi. Jadi kita bisa mengurangi pengaruh radiasi dengan cara melakukan proteksi radiasi. Nah, kemudian dalam pemanfaatan radiasi ada istilah sumber radioaktif terbungkus dan terbuka, gitu ya. Kalau terbuka itu sumbernya tidak terbungkus. Jadi kalau sumber terbungkus itu zat radioaktif yang biasanya berbentuk padat atau berbentuk lainnya gitu ya, tidak padat tapi serbuk misalnya. Tapi dia dimasukkan ke dalam kapsul, bisa bayangkan kapsul obat gitu ya. Nah, tapi kapsulnya dari stainless steel gitu misalnya. Nah, sumber radioaktifnya ada di dalamnya seperti itu. Nah, jadi ini sebagai wadah dan juga pelindung. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian potensi bahaya radiasinya, tingkat kita harus mempelajari tingkat potensi ya. Untuk bahaya radiasi itu bergantung pada jenis radiasi. Alfa, beta, gamma, sinar X atau neutron misalnya ya, yang umum saja. Kemudian bergantung energi. Energi ini kan kualitas dari radiasi ya. Jadi artinya kalau energinya semakin tinggi, daya tembusnya juga semakin panjang gitu ya. Dan juga daya ionisasinya. Nah, mana yang potensi bahaya radiasi eksternalnya besar, ya, yaitu neutron. Ini yang dari yang paling kecil, alfa, beta, gamma, neutron. Kenapa alfa di sini radiasi eksternalnya kecil? Atau kalau dia sebagai sumber radiasi eksternal itu tidak berpotensi bahaya. Karena daya ionisasinya besar. Kalau daya ionisasinya besar, maka daya tembusnya kecil. Begitu sebaliknya. Jadi kalau ada sumber radiasi alfa ya di luar tubuh misalnya, jarak beberapa sentimeter saja itu sudah tidak ada radiasinya. Atau kita tutup dengan selembar kertas, itu sudah tidak mampu tembus. Maka dikatakan di sini alfa itu potensi bahaya eksternalnya kecil. Gitu. Nah, kalau gamma ya semakin ke kanan ini, ya beta semakin relatif lebih besar dibanding alfa. Kalau gamma sinar X, ya neutron itu adalah daya ionisasinya kecil sehingga daya tembusnya besar. Nah, jadi kalau yang daya ionisasinya besar artinya daya rusaknya besar. Nah, bayangkan kalau sumber alfa misalnya masuk ke dalam tubuh, misalnya menempel di dinding usus atau paru-paru misalnya, maka dia akan merusak dengan sangat hebat dibandingkan dengan gamma. Kalau dia dengan dosis yang sama gitu ya, berada di dalam tubuh. Tapi kalau gamma yang ada di dalam tubuh, ya teman yang ada di berapa meter dari kita juga kena gitu kan ya paparannya. Seperti itu. Nah, kebalikannya kalau radiasi internal gamma itu kecil ya. Beta, nah neutron itu juga merupakan potensi bahaya eksternal dan internal. Karena neutron itu bisa menyebabkan aktivasi, akan membuat misalnya ada suatu zat di dalam tubuh gitu ya, teraktivasi neutron menjadi zat radioaktif seperti itu. Ya, jadi dia berbahaya juga. Baru alfa yang paling besar seperti itu. Nah, kemudian paparan eksternal adalah paparan yang berasal dari sumber radiasi yang berada di luar tubuh. Ya. Jadi kalau sumbernya diamankan atau manusia ini pergi dari tempat itu, maka dia akan terbebas dari paparan. Itu teman-teman. Nah, sekarang
Bagaimana potensi eksternalnya dilihat dari daya tembus berbagai jenis radiasi. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Kalau alfa dengan selembar kertas saja sudah tidak bisa tembus. Beta bisa menembus kertas, kemudian bisa menembus aluminium misalnya, gitu ya. Dia yang tipis-tipis masih bisa tembus. Manusia kulit bisa ditembus oleh beta. Nah, kalau X-ray gamma itu bisa menembus. Nah, ini dia harus punya penahan yang mempunyai apa? Nomor atom atau kerapatan yang tinggi seperti Pb. Nah, sedangkan neutron ini semua bisa tembus, Pb pun tembus. Kalau neutron itu manusia mungkin dia maunya di lemah lembut gitu ya, nggak mau dikasarin. Jadi dia harus dimoderasi dulu gitu ya, diturunkan dulu energinya baru bisa ditangkap, baru bisa berinteraksi gitu. Nah, yang bisa menurunkan energinya adalah yang mempunyai massa yang kira-kira sama dengan neutron, seperti hidrogen. Nah, jadi seperti ini ya. Alfa, bahaya eksternalnya sangat kecil, beta kecil, X-ray, dan neutron sangat besar. Nah, bagaimana pengendaliannya? Tadi faktor pengendalinya, waktu, jarak, dan penahan. Pejabat tadi ya, pejabat dan tukang sulap. Oke, kita lihat faktor waktu. Jadi dosis yang diterima itu sebanding dengan lamanya waktu pemaparan. Ya, jadi dosis itu bergantung pada laju dosis dan waktunya. Jadi kalau semakin lama dengan laju dosis yang sama, waktunya semakin lama, maka dosisnya akan semakin besar seperti itu. Coba, ini berapa nih dosis yang diterima? Kalau laju dosisnya 10 mikrosievert per jam, waktunya 30 menit. Ya, ratus. Ya dong, kan waktunya 30 menit. Ayo, ini per jam loh. Jadi dijadikan jam dulu ya. Berapa? 0,5 kan? 0,5 Bu. Iya, 0,5. Berarti 5 ya. 5 mikrosievert. Ya. Seperti itu kan? Kenapa sekarang H? Ini D. Iya, dia berlaku juga untuk dosis ekivalen ya. Jadi kenapa sekarang saya pakainya H? Karena lihat satuannya, mikrosievert per jam. Oh, ini laju dosis ekivalen. Jadi simbolnya H gitu ya, teman-teman. Jelas ini? Jelas ya, mudah. Kemudian hasil pembacaan dosis pada dosimeter saku seorang pekerja selama 30 menit adalah 10 mikrorem. Berapa laju dosisnya? Ya, laju dosis berarti dosis dibagi dengan waktu ya. Nah, waktunya itu biasanya dalam jam. Jadi 10 dibagi 0,5 jam. Gitu ya. Berarti laju dosisnya 20 mikrorem per jam. Nah, kemudian nomor 3, dosis maksimum yang dapat diterima seorang pekerja radiasi dalam 1 minggu, ini misalnya ada pembatas dosis ya, 30 milirem. Jika laju dosis di tempat pekerja tersebut bekerja 10 mikrosievert per jam, maka berapa lama waktu yang diperbolehkan? Nah, ini kan waktu berarti tinggal dosis dibagi laju dosis ya. Ini kan berarti ini H ya. Sedangkan ini adalah laju dosisnya kan H dot.
Tapi perhatikan satuannya. Ini milirem, ini mikrosievert. Jadi kita samakan dulu ya. Kalau 30 milirem berapa mikrosievert, teman-teman? Atau supaya gampang, 3.000. supaya gampang, ini kita jadikan milisievert dulu aja. Berapa nih? Dibagi 100 ya. Iya, 1 sievert kan 100 rem ya. Berarti 0,3 kan? Baru Ya. misalnya kita jadikan mikrosievert berarti dikali 1000. 1000 berarti berapa? 300 gitu ya. Iya. 300 mikrosievert. Iya, jadi 300 mikrosievert dibagi 10 mikrosievert per jam berarti waktu dia bekerja yang diizinkan selama 30 jam dalam seminggu. Baik, sudah jelas? Oke, lanjut ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah faktor jarak. Mohon maaf sebentar ya, saya ambil minum. Sebentar ya, teman-teman. Oke, Bu. Oke, baik kita lanjutkan, mohon maaf. Sekarang faktor jarak. Jadi laju dosis itu berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Artinya ya, kalau misalnya ini jaraknya X meter atau 1 meter deh misalnya ya, maka dosisnya misalnya 1 satuan dosis. Kalau jarak kita jauhkan menjadi 2 kalinya, misalnya jadi 2 meter, maka laju dosisnya menjadi tinggal 1/4-nya. Tinggal 1/4-nya. Nah, kalau 3 kalinya berarti tinggal 1/9-nya. Begitu seterusnya. Ya, jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kita bisa menuliskan, jadi kalau misalnya pada jarak R1, dia memperoleh laju dosis sebesar D1, pada jarak R2, maka laju dosisnya menjadi D2. Dot. Seperti itu ya. Nah, kita bisa menuliskan juga misalnya perbandingan. Ya, karena dia perbandingan D2 dibanding D1. Itu. Sama dengan, berarti ada perbandingan R ya. Kalau R itu jangan lupa kuadrat. Nah, yang di atas ini R berapa nih? 1. R1, ini R2. Karena dia berbanding terbalik gitu kan ya? Iya. Nah, jadi kalau kita misalnya mencari misalnya pada jarak R2-nya berapa laju dosisnya misalnya, maka kita bisa menggunakan, selain menggunakan rumus ini ya, sama saja sebenarnya, juga bisa menggunakan perbandingan. R1 per R2, jangan lupa kuadrat. Contohnya, laju dosis pada jarak 3 meter dari sumber 40 mikrosievert per jam. Berapa laju dosisnya pada jarak 6 meter? Berarti ini kalau kita logika aja ya, 3 jadi 6, berarti
2 kalinya ya. Berarti laju dosis tinggal seberapanya? Mbak Indah? Kalau jaraknya 2 kalinya berarti? 80. Nah, kalau 2 kalinya kan 160. berbanding terbalik, tinggal seperempatnya gitu ya. Iya, tinggal seperempatnya berarti tinggal 10 mikrosievert per jam gitu. Iya, jadi seperti ini ya. Ini hitungan panjangnya gitu. Kalau yang orang matematik nih, Mas ya. Orang fisika juga sukanya menurunkan Mas ya. Iya, kalau ini sebenarnya kalau logika saja kita bisa melihat, atau gini, kalau terbalik nggak kita menuliskan rumus ya, kita lihat aja kalau dari 3 meter jadi 6 meter, mestinya lebih kecil kan ya? Seperti itu. Kalau jawabannya lebih kecil berarti rumus kita udah benar, nggak terbalik gitu. Atau meletakkan angkanya itu tidak terbalik gitu ya. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya pada suatu kegiatan pengoperasian peralatan menggunakan sumber radioaktif, terukur laju dosis pada posisi operator berjarak 3 meter dari sumber radiasi sebesar 50 mg per jam. Untuk mengurangi laju dosis menjadi 18 mg per jam, maka jarak berapa operator itu harus bekerja. Yang sekarang yang ditanyakan berarti R2-nya ya. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini juga. Berarti kita masukkan ya 18 sama dengan 50 kali 3, ini R1-nya, R2 kuadrat ya. Berarti R2-nya adalah 5 meter. Ini bisa di print screen dulu aja ya kalau mana teman-teman? Jelas ya? Jelas, Bu. Yes, Bu. Oke. Oke, kita sekarang ke penahan radiasi. Tentu bahan penahan itu disesuaikan dengan jenis radiasinya. Jadi misalnya kalau radiasi yang kita gunakan memancarkan sumber radioaktif yang kita gunakan memancarkan radiasi alfa, maka kan kita berarti tidak perlu bahan penahan gitu kan ya. Kemudian kalau beta, bahan penahannya harusnya yang punya nomor atom rendah seperti lead ya, misalnya plastik atau aluminium dilapisi bahan nomor atom tinggi. Kenapa seperti ini? Karena kita tahu kalau beta itu berinteraksi dengan materi ya. Kalau energinya tertentu bisa menghasilkan apa? Radiasi sinar X, Bremsstrahlung gitu. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya di fisika ya. Seperti itu. Jadi kalau dia dilapisi bahan nomor atom tinggi, berarti kebolehjadian Bremsstrahlungnya besar. Karena kejadian Bremsstrahlung itu bergantung pada nomor atom dan energi beta atau elektronnya. Seperti itu. Nah, jadi dia harus ditahan dengan nomor atom rendah. Nah, kalau ini kan berarti kebolehjadian terjadinya sinar X Bremsstrahlungnya rendah. Nah, kalaupun terjadi, kemudian akan diserap oleh yang bernomor atom tinggi, seperti itu. Nah, kalau gamma, sinar X, ya, itu yang penahannya nomor atom dan densitasnya tinggi, seperti Pb misalnya, beton, Fe gitu ya. Bu, kalau emas gimana Bu? Ada yang tanya gitu enggak?
Itu bagus banget ya. Misalnya, tapi bukan bahan penahan radiasi ya. Iya, karena nomor atomnya kan tinggi ya, aurum itu ya. Juga punya densitas yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau neutron, tadi kalau untuk supaya neutron bisa ditahan atau ditangkap, itu harus dimoderasi dulu kan energinya, harus diturunkan energi. Dan yang bisa memoderasi adalah yang nomor masanya rendah. Jadi penahannya pertama harus yang mengandung banyak hidrogen, seperti itu. Baru dilapisi penangkap neutron, misalnya boron dan kadmium misalnya. Ini juga dilakukan di nanti ya di tingkat tinggi di reaktor nuklir gitu ya. Ada istilahnya control rod ya. Itu akan mengurangi flux neutronnya, misalnya itu biasanya dari kadmium atau boron. Seperti itu. Nah, untuk penahan radiasi gamma, ini kalau gamma kita tahan dengan suatu ketebalan, dia akan menurun intensitas atau laju dosisnya itu secara eksponensial. Jadi sama dengan peluruhan. Ya, jadi rumusnya I sama dengan I0 kali E pangkat minus mu kali X, di mana mu ini adalah koefisien atenuasi linier. Secara fisika ini adalah kebolehjadian, ya, terjadinya interaksi antara radiasi dengan suatu materi. Jadi kalau mu-nya besar, artinya proses interaksinya, probabilitasnya juga besar. Nah, kalau kita turunkan ini ya, kalau kita ganti X-nya dengan HVL. HVL itu apa sih? High value layer, itu ketebalan yang dibutuhkan agar intensitas setelah melalui penahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula atau laju dosis mula-mula. Jadi ini kan inoli kan pada saat dia 100% ya teman-teman ya. Nah kalau setengah ini dia menjadi 50%, nah maka ketebalan yang dibutuhkan inilah yang kita kenal dengan ketebalan HVL, seperti itu. Nah, ternyata HVL itu berbanding terbalik dengan mu. Artinya tadi kalau mu-nya besar, kemungkinan interaksinya besar ya, jadi terserapnya lebih besar, maka dibutuhkan HVL yang lebih kecil. Dan sebaliknya. 0693 dari mana nih? Ini adalah Len 2 itu. Ya. Jadi kalau HVL, nah ini kalau jadi 25%, nah berarti ini adalah 2 kali HVL gitu. Kan pertama satu HVL dia akan berubah menjadi misalnya dari 100 jadi 50. Ini butuh 1 HVL. Kemudian kalau kita tahan lagi dengan 1 HVL, dia menjadi tinggal 25%. Itu. Kalau satu lagi berarti dia tinggal 12,5% dan seterusnya. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan HVL. Jadi ini 1 HVL, ke sini butuh 2 HVL, sini butuh 3 HVL dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita turunkan persamaannya bisa kita biasanya kalau kita dalam pemanfaatan radiasi di lapangan kita menggunakannya rumus ini untuk mengetahui berapa tebal penahan yang dibutuhkan. Dengan N di sini kita menyebutnya banyaknya HVL. X per HVL ini tebal bahan yang diperlukan. Itu ya. Nah, kemudian ada juga istilah TVL, ya, ten value layer atau thickness, TVT, ketebalan yang dibutuhkan agar intensitas setelah melalui penahan menjadi 1/10 dari intensitas semula. Jadi kalau dari 100% tadi pakai tebal
TVL, maka dia jadi tinggal 10%. Nah, kemudian tinggal 1%, kemudian tinggal 0,01 gitu ya. Dan seterusnya, 0,1 sorry. Dan seterusnya. Seperti itu penurunannya kalau menggunakan TVL. Jadi misalnya kita mau menurunkan ya, misalnya dari 100 mikrosievert gitu ya per jam. Kita mau menurunkan menjadi 5 mikrosievert per jam. Berapa tebal bahan yang dibutuhkan? Gitu kan ya? Nah, berarti kita pakai rumus yang ini I per I0 ya, sama dengan setengah pangkat N. Nah, I-nya berapa? I itu kan setelah melalui penahan ya, berarti 5. Jadi 5 per 100. Ini berapa ini? Kita sederhanakan jadi 1 per 20 kan? Iya, bisa kita disusikan jadi 1/2 kali 1/10 gitu kan ya. Nah ini kan berarti misalnya sama dengan setengah pangkat 1 kali 1/10 pangkat 1. Ini artinya tebal yang kita perlukan adalah 1 HVL ditambah dengan 1 TVL. Gitu. Kalau misalnya jadi 1/40 misalnya, ya berarti setengahnya pangkat 2 kan? Berarti butuhnya 2 HVL tambah 1 TVL misalnya. Nah, berapa jadinya tebalnya? Lihat di tabel HVL-nya. Mau pakai bahan apa? Timbal, beton, gitu ya, atau besi misalnya. Nah, juga bergantung pada energi dari sumber radiasinya. Misalnya kita pakai yang 100 kV sinar X misalnya ya, kilo elektron volt, berarti 100 kilo elektron volt, berarti HVL-nya kalau kita mau menggunakan bahan timbal berarti 0,27 mili. Kalau kita mau pakai bahannya beton, berarti 1,6 cm. Itu kita lihat ya. Jadi beda. Berarti di sini kalau kita lihat timbal itu lebih efektif dibandingkan dengan beton untuk menahan radiasi gamma. Seperti itu kan ya, teman-teman? Bisa dilihat. Nah, ini adalah TVL-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ini ya. Berapa laju dosis ekivalen iridium mula-mula bila diketahui laju dosis melalui penahan setebal 2 cm adalah 2,5 milirem per jam. Diketahui HVL-nya nilainya 0,5 cm. Nah, kita tinggal masukkan aja ya. Dengan kalau rumus penahan kan ini. N sama dengan X per HVL, berarti X-nya tebal bahannya 2, HVL-nya 0,5, satuannya sudah sama sentimeter kan ya, berarti N-nya 4. Nah kita masukkan setengah pangkat 4 itu 1/16 gitu ya, maka H1-nya adalah 2,5 kali 16, 40 milirem per jam. Nah, kemudian coba satu lagi, ini diketahui awalnya 1.600 mikrosievert tebal penahan atau yang ditanya berapa tebal penahan yang diperlukan kalau HVL-nya 0,5 ya, kalau dia berubahnya jadi 25 mikrosievert per jam.
Ini rumusnya. Nah, kita biasakan untuk menyederhanakan bilangannya. Ini kan menjadi 1/64 ya. 1/64 itu adalah setengah pangkat 6. Ini kan sama dengan setengah pangkat N. Berarti N-nya sama dengan 6. Ya, 6 kali HVL berarti tebalnya. Berarti 6 kali 0,5 berarti 3 cm. Seperti itu. Itu caranya ya, menentukan berapa ketebalan yang dibutuhkan kalau kita ingin menurunkan laju dosis dari suatu angka tertentu menjadi angka yang lebih kecil, misalnya tadi ini, menjadi 25 mikrosievert per jam. Ya, ini kalau untuk penahan radiasi neutron, bahan moderasinya biasanya yang mengandung tadi hidrogen ya, misalnya air, parafin misalkan. Kemudian untuk penangkapannya ada boron dan kadmium. Nah, biasanya nanti kalau dia sudah ada penangkapan bisa juga terjadi reaksi aktivasi yang menghasilkan gamma. Jadi dia juga perlu PB untuk penahannya. Wah, repot ya kalau neutron ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk proteksi radiasi interna. Paparan radiasi interna itu adalah paparan yang berasal dari zat radioaktif yang berada di dalam tubuh. Ya. Jadi, kalau terjadi paparan radiasi interna, bagaimana prosesnya? Ya, jadi suatu zat radioaktif itu kan selalu memancarkan radiasi. Kalau misalnya dia sumber terbuka, ya misalnya berbentuk cair seperti itu, maka bisa menyebabkan kontaminasi eksternal. Apa yang dimaksud kontaminasi? Yaitu keberadaan zat radioaktif di tempat yang tidak seharusnya dan berpotensi menyebabkan terjadinya paparan interna. Jadi misalnya kita menggunakan sumber terbuka ya dengan pipet misalnya, hanya harus menggunakan APD yang memadai gitu ya, sarung tangan misalnya. Jadi kemudian misalnya dia tertetes gitu di meja misalkan. Nah, maka disebut meja itu terkontaminasi karena ada zat radioaktif di situ yang tidak seharusnya. Atau misalnya di sarung tangan kita, ya, tertetes di sarung tangan atau misalnya dia tumpah gitu ya, mengenai tangan gitu ya. Nah, itu berarti terkontaminasi. Seperti itu. Nah, itu awalnya kontaminasi interna, tapi misalnya tadi tangan kita terkontaminasi, kemudian kita tidak tahu, terus kemudian keluar dari lab ada kue gitu ya, atau makanan apa, kita pegang kan, kita mau makan kita pegang, artinya kontaminan yang ada di tangan kita pindah ke makanannya, kemudian kita makan, maka masuklah kontaminannya ke dalam tubuh. Atau misalnya udaranya terkontaminasi, misalnya menggunakan yodium ya I131 misalnya, itu dia bersifat volatil ya, menguap. Jadi kalau misalnya di udara mengandung yodium, berarti kalau kita bernafas dia akan masuk juga ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan paparan radiasi interna. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan di depan, yang daya ionisasinya besar, yang punya potensi bahaya interna yang besar. Kemudian kita lihat jalur masuknya, ya tadi bisa lewat pernafasan, pencernaan, atau absorpsi melalui kulit, terutama kulit yang luka ya. Kalau luka kan terbuka gitu ya, jadi cepat sekali dia bisa masuk ke peredaran darah. Seperti itu. Kalau kulit utuh itu kemungkinannya kecil untuk berabsorpsi. Ya, kecuali misalnya tritium A3 itu yang bisa
masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang utuh gitu ya, yang normal. Nah, tentu kecepatan ekskresi zat radioaktif. Jadi kalau zat radioaktif berada di dalam tubuh, tentu dia akan meluruh juga ya, teman-teman ya. Kalau di luar kan dia meluruh secara apa? Fisika ya. Seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan kan di fisika radiasi, meluruh aktivitas suatu zat radioaktif itu meluruh dengan waktu. Nah, kalau dia masuk ke dalam tubuh, maka selain meluruh secara fisika, karena proses metabolisme tubuh, dia juga akan dikeluarkan dari dalam tubuh, dieliminasi dari tubuh. Artinya kan berkurang juga aktivitasnya, seperti itu. Nah, istilahnya selain ada umur paru fisika, kalau di dalam tubuh, dia juga meluruh secara biologi. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam tubuh umur parunya disebut umur paru efektif ya. Jadi karena meluruhnya tadi secara fisika dan biologi. Nah, di dalam tubuh itu ada yang disebut dengan organ kritis. Ya, jadi ada organ yang mengakumulasi terbanyak zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya apa? Seperti misalnya yodium 131, organ kritisnya adalah kelenjar tiroid. Ya, karena memang tiroid itu kan membutuhkan yodium seperti itu. Nah, kalau tiroid itu tidak tahu yodium itu secara kimianya ya yodium gitu, aktif atau tidak dia tidak tahu gitu. Pokoknya ada yodium akan diserap gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau strontium 90 misalnya itu di tulang, cesium itu ada di otot ya, karena ini memang yang dibutuhkan di organ tubuh kita. Nah, untuk radiasi interna, faktor pengendalinya tadi sulap ya, sumber, lingkungan ya, daerah kerja dan juga personel. Kita lihat ya. Jadi kalau sumber radioaktifnya berarti pengendalian radiasinya di sumbernya kita menggunakan pembatasan penggunaan zat radioaktif. Jadi kalau dibutuhkan aktivitas yang kecil saja ya cukup secukupnya saja seperti itu. Kemudian juga dilakukan pembatasan penyebaran zat radioaktif. Jadi misalnya kita harus bekerja misalnya diwadahi gitu. Misalnya sumber terbuka tidak langsung di meja tapi pakai baki gitu. Bakinya dikasih plastik, dikasih kertas serap seperti itu ya. Baru kita bekerja di atasnya. Jadi kalau terjadi tumpahan dia akan tumpah di kertas penyerapnya, tinggal kita wrap gitu ya dengan plastiknya dan kita taruh di tempat limbah radioaktifnya. Jadi lebih mudah seperti itu, tidak terjadi penyebaran seperti itu. Atau kalau yang menguap tentu misalnya bekerjanya di dalam lemari asam misalnya atau menggunakan glove box misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau daerah kerja ini dilakukan desain terhadap fasilitas. Itu ya, misalnya labnya itu misalnya sambungan dinding kan biasanya 90 derajat seperti ini ya. Jadi kalau terjadi tumpahan, terjadi kontaminasi itu akan sulit dekontaminasi. Nah, maka dia harus dilapisi linoleum yang maksudnya tidak berpori gitu ya. Jadi dia tidak 90 derajat tapi melandai seperti itu. Maka kalau terjadi kontaminasi lebih mudah. Misalkan mejanya juga jangan triplek apalagi gitu ya. Kalau misalnya terjadi tumpahan itu sulit untuk dekontaminasi, misalnya harus dibeli lapisan linoleum misalnya, seperti juga lantai seperti itu. Nah, juga harus selalu dilakukan pemantauan kontaminasi. Ya, tingkat kontaminasi kalau kita menggunakan sumber terbuka selalu harus melakukan pemantauan kontaminasi, dan kalau terjadi kontaminasi maka harus dilakukan dekontaminasi seperti itu.
Sedangkan untuk pengendalian personil tentu menggunakan alat pelindung diri. Jadi kan tadi ada 3 jalan masuk ya ke dalam tubuh, saluran pencernaan, pernafasan, dan juga kulit. Maka dengan cara mengeblok ketiga jalan masuknya, maka kita bisa menghindari masuknya zat radioaktif ke dalam tubuh. Ya, menggunakan pakaian pelindung, pakai masker, ya maskernya ya bergantung tingkat kontaminasinya tentu ya dari yang masker biasa misalnya ada yang supply sampai yang mempunyai suplai oksigen tersendiri gitu ya kalau tingkat kontaminasinya sangat besar seperti itu ya jadi itu saja yang saya bisa sampaikan ke teman-teman ya. Nah, waktunya juga sangat terbatas sebenarnya saya senang sekali ya bisa kalau bisa ngobrol-ngobrol lebih lama. Tapi waktunya sangat terbatas. Ini juga saya sudah melebihi sepertinya. Iya, betul. Sudah lebih 7 menit. Teman-teman, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan nanti yang lainnya bisa jadi kerjaan rumah ya. Nanti kalau memang tidak bisa jawab bisa kita diskusikan. Kan ada WA grupnya ya. Saya juga termasuk di situ. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, baik kalau tidak ada saya sudahi dulu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan yang saya berikan bisa dipahami, gitu ya. Nanti bisa jadi modal, misalkan kita akan bekerja dengan sumber pemanfaatan sumber radiasi seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya segala kekurangannya juga karena waktunya jadi terpakai waktu istirahatnya. Oke. Kalau ada sesuatu bisa kita lewat ditanyakan di WA group itu. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat belajar ya, sukses selalu. Siap, Bu.